Shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Hari yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara untuk kita boleh dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 24. Kita akan baca ayat 42 sampai dengan ayat 44. Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Semua sudah dapat? Baik, kita akan baca bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Pernahkah saudara berpikir sekali waktu ada isu-isu pencurian merajalela? Pernah beberapa tahun yang lalu, dan pencurian merajalela kemana-mana. Lalu kemudian saudara berjaga-jaga sepanjang malam, tetapi karena durasi sepanjang malam yang saudara lewati, tidak ada tanda-tanda akan pencuri datang. Padahal pencuri sedang bersiap sedia untuk kemudian masuk ke dalam rumahmu dan akan mengambil apa yang dia mau. Bukan apa yang saudara mau ya, apa yang dia mau. Dan ketika saudara merasa sudah tidak bisa lagi berjaga-jaga karena merasa bahwa pencuri tidak akan datang, lalu kemudian saudara tertidur. Tiba-tiba pencuri datang menyergap rumah saudara. Dan ketika saudara kaget, ternyata pencuri itu sudah keluar dari rumah. Apa yang terjadi? Kerugian bukan di pihak pencuri. Kerugian di pihak kita sebagai pemilik. Yesus menggambarkan kedatangannya seperti seorang pencuri, di mana dia tidak memberitahukan kapan dia akan datang. Dan karenanya hari ini kita akan belajar bersama dengan tema berjaga-jaga. Sama-sama katakan berjaga-jaga. Nah, pentingnya bagi saya dan saudara untuk berjaga-jaga, karena di zaman ini banyak orang sedang tertidur secara rohani. Banyak orang sedang nyaman tertidur. Banyak orang sedang menikmati masa tidur mereka. Sehingga memungkinkan mereka tidak berjaga-jaga. Dan Yesus dalam khotbahnya, ini khotbah yang luar biasa kalau saudara pelajari dalam ayat 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai keseluruhan pasal yang ke-24 dan saudara kalau loncat di pasal yang ke-25 Injil Matius. Khotbahnya ini adalah khotbah yang luar biasa karena khotbah ini mengingatkan kepada murid-murid dan pendengar termasuk saya dan saudara agar supaya pentingnya kita berjaga-jaga. Dan Yesus dalam khotbahnya menguraikan panjang dan lebar. Karena ada masa ketika dia akan naik ke surga dan akan kembali datang ke tengah dunia ini. Tetapi kedatangan dia nanti ke dunia ini lagi, dia tidak memberitahukan kapan dia akan datang. Dan dikatakan Yesus sendiri tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Artinya tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah sesuatu yang pasti. Tetapi menjadi rahasia tentang waktu kapan dia akan datang. Sehingga penting bagi saya dan saudara untuk berjaga-jaga karena poinnya adalah karena kedatangan Tuhan tidak diketahui waktunya. Beberapa peristiwa pernah orang menafsirkan tentang kedatangan Tuhan. Mereka kemudian mengatakan tahun,
bulan, bahkan jam. Tapi ternyata apa yang kemudian mereka tafsirkan, toh ternyata tidak terjadi. Karena memang benar, tentang kedatangan Tuhan tidak ada orang yang tahu. Saya mungkin pernah mengatakan, seseorang yang serohani apapun, dia tidak tahu kapan Yesus akan datang. Seseorang yang mungkin dengan tanda petik punya karunia-karunia penglihatan, punya karunia-karunia marifat, punya segala macam karunia di dunia ini, tapi dia sendiri tidak bisa tahu kapan Yesus datang. Karenanya hal penting buat saya dan saudara adalah berjaga-jaga. Ada satu lagu yang kemudian kita dengar dengan sangat baik dan kita ingat. Ada lagu yang bertanya, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh. Tapi saya percaya lagu ini tidak sedang ingin tahu kapan Tuhan datang. Tapi lagu ini sedang menceritakan kerinduan terdalam untuk kedatangan Tuhan. Jadi berbeda ya, mau ingin tahu tentang kedatangan Tuhan dan mau ingin supaya selalu hidup bersama dengan Tuhan, berbeda konsepnya. Tapi bagian ini ingin saya sampaikan bahwa pentingnya berjaga-jaga karena tidak ada orang yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Atau katakanlah tentang waktu kedatangan Tuhan tidak diketahui. Sehingga dengan demikian kata berjaga-jaga menjadi kata kunci. Kita tidak tahu juga tentang soal jamnya. Apa yang saya sampaikan tadi tentang harinya, tentang tahunnya. Tidak ada yang tahu. Tapi kemudian jangan sampai kemudian apa yang digambarkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 tentang kedatangan Tuhan. Kalau saudara baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, saudara temukan tentang perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang bodoh berjaga-jaga sama dengan yang bijaksana. Kalau saya mau ingin mengaplikasikannya, sebenarnya perumpamaan ini tidak bicara tentang orang-orang yang tidak kenal Tuhan sebenarnya. Tapi menurut saya, entah menurut saudara atau menurut orang lain, tapi menurut saya, karena gadis-gadis yang bijaksana berjaga-jaga dengan pelita, gadis-gadis yang bodoh juga berjaga-jaga dengan pelita. Artinya sama-sama berjaga-jaga mempelai laki-laki akan datang. Perbedaan keduanya yaitu bahwa gadis-gadis yang bijaksana punya minyak cadangan. Gadis-gadis yang bodoh hanya ada pada pelita dan tidak punya persediaan cadangan minyak. Tengah malam ada berita yang mengatakan bahwa mempelai datang, songsonglah dia. Ketika sama-sama terkaget, yang mempunyai persediaan minyak ada, mereka lanjut perjalanan karena pelita yang kemudian menerangi langkah mereka. Tapi yang bodoh meminta kepada yang punya cadangan minyak untuk berikan sedikit minyak. Tapi yang bijaksana mengatakan, kalau kami beri kepada kalian, nanti tidak akan cukup untuk kalian, tapi juga tidak cukup untuk kami. Artinya persediaan kehidupan rohani adalah tanggung jawab penuh diri kita masing-masing. Saudara tidak bisa bertanggung jawab untuk orang lain terkait dengan kehidupan rohani masing-masing. Kita bertanggung jawab. Kalau kita berkewajiban mengingatkan, itu bagian penting. Tapi bertanggung jawab di hadapan Tuhan bukan orang lain. Saya bertanggung jawab dosa saudara, tidak bisa. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan. Masing-masing kita bertanggung jawab.
Sehingga ketika kita perhatikan tentang perumpamaan gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh, sama-sama menanti mempelai yang datang. Tetapi ternyata yang bodoh tidak punya persediaan yang matang. Artinya mereka tidak bersungguh-sungguh menantikan sang mempelai. Saya berharap kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Jadi pentingnya kita berjaga-jaga. Yang kedua, kenapa pentingnya kita berjaga-jaga? Karena ketika kita berjaga-jaga, maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Nah, kita perhatikan bahwa jatuh ke dalam pencobaan berarti tergoda dan akhirnya melakukan dosa atau menyerah pada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Artinya pencobaan itu bisa dalam terjemahan Yunani digambarkan bahwa pencobaan itu berarti ujian iman atau godaan untuk berdosa. Jadi kalau jatuh ke dalam berbagai pencobaan berarti sama artinya dengan jatuh dalam dosa. Sehingga dengan demikian Markus 14 ayat 38 dikatakan bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi artinya kita harus bisa berjaga-jaga agar supaya kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi berjaga-jaga itu penting karena musuh kita itu selalu mencari celah. Kalau saudara perhatikan dalam pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, firman Allah berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia berjalan keliling, dia cari siapa dia yang saya mau terkam. Dia cari celah. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, berarti iblis siap menerkam, siap memangsa. Dan itu yang disukai Tuhan, itu yang disukai iblis untuk bagaimana menerkam. Jadi dalam kehidupan kita berjaga-jaga adalah hal yang paling penting. Sehingga dengan demikian berulang kali saya katakan bahwa tidak hanya sebatas di mana kita menjadi orang-orang percaya yang kemudian datang ke gereja dan kemudian kita pulang dan kita menjadi puas dengan itu. Saya mau ingin mengatakan tidak berhenti sampai di situ. Di sepanjang perjalanan hari-hari kita menjadi hari-hari yang paling penting karena krusial bagi saya dan saudara untuk bisa mengalami berbagai malapetaka bukan ada di gereja tapi ada di luar sana. Tapi di gereja mempersiapkan kita menjadi pribadi yang harus bisa diingatkan agar supaya kita hati-hati ketika kita ada di luar sana. Karena kalau tidak kita akan jatuh ke dalam perangkap setan dan akhirnya celah yang kemudian kita bangun dan iblis menerkam kita semua. Jadi berjaga-jaga dengan kebenaran firman Tuhan, terhubung dengan Tuhan, sehingga berbagai pencobaan dapat kita tolak agar kemenangan menjadi bagian bagi kita semua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, berjaga-jaga untuk apa saudara? Agar kita tidak tertipu oleh dunia. Nah ini menarik kita kemudian pelajari. Kata dunia ini dalam versi Alkitab itu ada 3. Yang pertama yang dimaksud dengan dunia ini adalah bumi yang kita pijaki, makhluk di dalam dan segala ciptaannya yang ada di dalamnya. Tetapi yang kedua yang disebut dengan dunia ini bicara tentang manusia yang belum percaya. Kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan begini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang dimaksud bukan bumi, tapi yang dimaksud manusia yang tidak percaya. Tapi saya ingin membahas pada bagian yang ketiga yang dimaksud dengan dunia. Dunia yang dimaksudkan adalah sistem yang melawan Allah. Atau katakanlah
dunia sebagai sistem yang melawan Allah. Nah, dunia yang menjadikan sebagai sebuah sistem untuk melawan Allah, seringkali oleh perjanjian baru menjelaskan ini tentang rujukannya nilai-nilai, cara hidup atau tatanan yang berdosa, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga orang-orang percaya berhati-hati dengan sistem dunia yang dibangun oleh dunia yang akhirnya menolak Allah. Kita bisa mengatakan begini, bahwa katakanlah dalam satu penelitian ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa manusia ini bukan diciptakan Tuhan, tapi menjadikan manusia ini evolusi dari monyet. Nah, pengetahuan ini sebenarnya melawan tentang kuasa dan hukum ciptaan. Karena sejak awal manusia bukan hasil evolusi atau proses dari binatang kemudian menjadi manusia. Itu salah satu contoh. Tapi kemudian ada juga sekarang ini di beberapa negara yang kemudian menjadikan bukan lagi Tuhan sebagai Allah yang hebat, tapi teknologi menjadi Allah. Sehingga mereka bukan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah teknologi. Sekelompok orang kemudian di beberapa negara tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Allah sumber pengetahuan, tapi menjadikan teknologi sebagai Allah. Karena mereka menganggap bahwa kalau kita berdoa dan minta jawaban dari Tuhan terlalu lama. Tapi kalau teknologi, cepat kasing. Halo? Cepat. Tapi apakah teknologi mengetahui saudara? Bisa menolong saudara di masa-masa yang sulit. Mungkin teknologi hanya bisa menolong saudara dengan pola pikir, artinya pengetahuan dari apa yang saudara baca, dari apa yang saudara tonton. Tapi dia tidak akan bisa menolong saudara di situasi tersulit. Contoh, ketika saudara kecelakaan di jalan, teknologi bisa menolong saudara? Tidak bisa. Ya mungkin teknologi yang saya bisa sampaikan adalah sarana, bukan penolong. Teknologi sarana. Dan karenanya itu jangan kita kemudian menyembah sarana. Sama seperti nenek moyang kita dulu. Mereka menyembah pohon-pohon, mereka menyembah batu-batu. Mereka ada di tanjung-tanjung menyembah. Karena mereka tidak mengenal Allah. Sehingga Paulus dalam pelayanannya, dia banyak menemukan bagaimana ada banyak dewa-dewa yang dibangun. Karena mereka tidak mengetahui Allah yang mereka sembah. Dengan demikian maka sarana bisa menolong kita, yaitu media atau teknologi itu sarana. Tapi dia bukan Allah, sebagaimana beberapa kelompok yang kemudian menjadikan teknologi sebagai Tuhan mereka. Tuhan kita pencipta langit dan bumi, yang olehnya bisa menolong kita semua, yang bukan hanya menolong kita di dunia, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Teknologi tidak bisa menebus kita dari dosa kita, tapi Yesus Sang Juru Selamat menebus kita dari segala dosa kita. Karena itu kita layak bersyukur, dan banyak orang kemudian terjebak di sini. Sehingga apa yang disampaikan bahwa dunia kita hari-hari ini menjadi dunia yang menurut saya penuh dengan kesombongan. Orang mementingkan diri sendiri, bangga dengan segala hal yang menurut mereka oke. Karena nilai-nilai dunia selalu merujuk kepada kesombongan. Nilai-nilai dunia ini merujuk kepada kenyamanan. Tapi Tuhan, Dia tidak menjanjikan kepada kita kenyamanan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita apa? Salib. Untuk apa kita pikul? Jadi kalau kita bicara tentang salib tidak menyenangkan, tidak nyaman.
Tapi seperti ketika saudara sakit dan saudara konsumsi obat. Tidak ada obat bagi orang dewasa ya, bukan bagi anak-anak kecil. Tidak ada obat yang didesain untuk orang dewasa. Obat itu sangat manis seperti gula. Pernahkah saudara? Hanya anak-anak kecil saudara. Tapi orang dewasa, obat yang diracik selalu rasanya pahit. Endingnya manis. Jadi semasa kita ada di dunia, berjaga-jaga ini penting karena dunia hari-hari ini nilai-nilainya yang dibangun itu luar biasa. Yang bisa merujuk bagaimana bertentangan dengan Tuhan. Dan bahkan kita tidak bisa memungkiri dunia hari-hari ini kemudian bisa masuk ke dalam gereja saudara. Masuk ke dalam gereja dan akhirnya apa saudara? Orang merasa nyaman. Akhirnya orang tidak lagi peduli dengan orang lain. Dan saya harus bisa mengatakan di kesempatan ini agar supaya kita juga berhati-hati. Supaya kita tidak terjebak dengan sistem yang dibangun oleh dunia. Jangan lupa saudara, karena tren hari-hari ini orang kemudian bisa cari gereja kalau ada sesuatu yang mereka dapat dari sana. Sekarang lagi tren saudara. Karena itu banyak orang-orang yang punya uang yang kemudian membangun gereja dengan sarana yang luar biasa, dengan bahkan menarik orang datang dengan iming-iming uang semua saudara. Semua serba uang. Jadi saya berpikir kemudian kalau menjadikan semua kekayaan sebagai sarana membawa orang datang kepada Tuhan, buat saya itu hal yang luar biasa. Tapi kalau dengan segala kekayaan hanya untuk kemudian bagaimana mementingkan diri sendiri, dan yang lebih lagi parah adalah orang yang datang bukan mencari Tuhan tapi mencari uang, itu yang kemudian menjadi parah saudara. Dan hal ini sedang terjadi dan tren ini sedang terus berkembang. Dan kita berdoa karena tekanan dan tantangan itu bisa datang kapan saja buat saya dan saudara. Ketika kita lagi terpuruk, orang datang dengan tawaran-tawaran yang demikian. Kita bukan cari Tuhan, tapi cari segala hal yang dari dunia. Dan ini sistem yang dibangun oleh dunia. Untuk apa? Kenyamanan. Sehingga muncul yang disebut dengan satu kebiasaan manusia adalah manusia itu cenderung ingin nyaman. Ketika kenyamanannya terganggu, maka terganggu semua aktivitasnya. Sementara kenyamanan kita dalam ungkapan-ungkapan Yesus mengatakan, ikutlah aku dan pikulah salib, menceritakan ketika kita ikut Tuhan, maka ada kenyamanan kita yang terganggu. Kenapa? Karena ada salib. Tetapi di salib, di saat kita terus berjalan, dan salib itu menjadi bagian bagi kita. Seperti sudah tadi saya katakan, seperti obat. Yang pahit rasanya. Tetapi perjalanan di mana kita mengiring Tuhan. Salib itu mengingatkan kita tentang karya Tuhan yang hebat. Salib itu mengingatkan kita bahwa saya ada bukan karena orang lain. Saya ada bukan karena manusia. Saya ada bukan karena kekayaan. Saya ada bukan karena orang yang lain, tapi saya ada oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga dengan demikian penting buat saya dan saudara untuk berhati-hati agar supaya jangan kita terjebak dengan nilai-nilai dunia yang saya tadi katakan terkait dengan kenyamanan. Semua kita, apa yang tadi saya katakan bahwa kenyamanan itu adalah sesuatu yang sangat ada di hati kita. Siapa dia yang tidak ingin nyaman? Tapi kenyamanan kita di dalam Tuhan selalu bukan terletak pada apa yang ada di seputar kita. Tetapi terdapat pengiringan kita akan Tuhan. Sehingga betapa penting kita semua untuk selalu datang kepada Tuhan. Nah, perhatikan dalam pertama Tesalonika 5 ayat yang ke-6, firman Allah berkata begini, sebab itu
Baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi sadar. Jadi waktu dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kalau engkau sedang lagi nyaman, artinya semua fasilitas kehidupanmu itu terjamin, tapi ingat, sadar. Waktu engkau dalam kesulitan, saudara juga harus sadar. Waktu saudara dalam keadaan terpuruk, sadar saudara. Jadi sadar bukan hanya pada waktu kita ada dalam keadaan serba ada, tapi juga dalam keadaan serba tidak ada. Kita harus selalu sadar. Kenapa kata sadar di sini? Karena memungkinkan kita semua selalu ingat. Biasanya sadar itu kita mudah peka. Orang yang sadar berarti dia tahu situasinya. Kalau lagi serba ada, dia sadar, oh ini karena kemurahan Tuhan. Kalau serba tidak ada, dia juga sadar, oh saya juga masih bisa bernapas, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi kata sadar ini sebenarnya mengingatkan kita untuk bagaimana berpikir tentang sesuatu yang olehnya kita ada. Tapi kalau orang tidak sadar, tidak lagi bisa pikir banyak saudara. Dunia menawarkan berbagai kenikmatan sesaat, sebagaimana kita tahu dunia kita. Tapi walaupun demikian, ujungnya itu menuju maut saudara. Kalau kita baca Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi katakanlah bahwa di saat kita mengiring Tuhan, walaupun kita sudah tahu bahwa penderitaan, tapi ujungnya hidup kekal. Berbeda dengan yang ditawarkan dunia. Dunia menawarkan kenikmatan, endingnya penderitaan. Di dalam Kristus, perjalanan kita penuh perjuangan iman, endingnya memuliakan Tuhan. Orang yang berjaga-jaga akan hidup penuh kesadaran rohani dan tidak terbawa arus. Nah, penulis Ibrani banyak sekali menuliskan tentang kata murtad di sana. Tetap hendaklah kita semua ingat baik-baik bahwa berjaga-jaga sadar secara rohani, bukan sadar secara tidur jasmani, bukan. Sadar secara rohani agar kita tidak terbawa arus keadaan dunia kita. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa pentingnya berjaga-jaga? Karena berjaga-jaga agar kita bisa siap bertemu Tuhan Yesus. Nanti minggu berikut saya akan sampaikan tentang beberapa kali mungkin saya sampaikan tentang periode perjalanan atau periode kedatangan Tuhan. Mulai saya tidak akan memulainya dari masa penciptaan, karena dari setiap masa itu ada durasi waktunya, tapi saya ingin akan bicara mulai dari zaman hukum Taurat, zaman di mana Yesus mati, zaman di mana Roh Kudus dicurahkan, sampai kemudian gereja Tuhan, lalu kemudian Yesus terangkat, dan setelah Yesus terangkat ke surga, apa yang terjadi? Nanti kita akan belajar di sana pada hari Minggu besok. Tapi saya ingin mengatakan bahwa penting buat kita semua untuk berjaga-jaga. Untuk apa? Untuk siap ketemu dengan Tuhan. Nah, kenapa kita harus siap ketemu dengan Tuhan? Kita baca dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, pakaian di sini bukan bicara tentang pakaian jasmani kita, tapi ini bicara tentang pakaian kesucian saudara. Tapi ingin saya sampaikan bahwa orang yang berjaga-jaga akan siap menyambut Tuhan. Atau katakanlah bahwa orang yang berjaga-jaga adalah orang-orang yang sadar. Orang yang siap ketemu dengan Tuhan adalah orang-orang yang sudah siap. Jadi setiap saya dan saudara yang ingin ketemu Tuhan berarti dia siap. Tapi ingat,
ada orang yang tidak mau ketemu Tuhan. Karena mereka belum siap. Dan harus kita semua pahami bahwa kalau kita sudah siap, berarti kita adalah orang-orang yang pasti ketemu Tuhan. Menarik untuk saya sampaikan bahwa ketemu dengan Tuhan atau siap ketemu dengan Tuhan adalah sebuah harapan. Ketemu dengan Tuhan adalah sebuah keinginan. Ketemu dengan Tuhan adalah semua kerinduan. Karenanya kita berjaga-jaga agar pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua, di mana kita semua sendiri tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi ketemu dengan Tuhan adalah sesuatu yang merupakan pertemuan akbar. Pertemuan gereja Tuhan. Pertemuan orang-orang percaya. Karena waktu Yesus akan datang kali kedua, dia akan datang di awan-awan. Dan orang-orang percaya, Alkitab mengatakan, orang-orang percaya yang terlebih dahulu, yang telah mati dalam Kristus akan bangkit. Lalu kemudian kita yang hidup akan diubahkan. Dan pertemuan ini menjadi sebuah pertemuan akbar. Dan mungkin saudara akan mengatakan, seperti apa pertemuan itu? Tidak menjelaskannya. Tapi pertemuan ini menjadi sebuah pertemuan yang akan secara serentak. Tidak dikatakan nanti orang Eri terangkat duluan, baru orang yang ada di Latu Halat. Tidak ada itu saudara. Atau katakanlah nanti orang yang ada di Ambon dulu, baru kita yang ada di Eri. Karena kalau itu ada WA, ini Tuhan Yesus sudah datang, kata dari Ambon sudah memulainya. Lalu di Eri bagaimana? Belum, ini kita lagi tunggu-tunggu. Yang ada itu. Sebuah pertemuan serempak atau peristiwa tentang keangkatan gereja adalah sesuatu yang akan terjadi secara serempak. Dan karena itu, betapa penting kita berjaga-jaga. Sehingga pada waktu pertemuan itu terjadi, kita kedapatan telah siap sedia. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Kenapa penting berjaga-jaga? Berdiri teguh kenapa penting? Karena kalau engkau tidak kuat berdiri, engkau bisa goyah, engkau bisa jatuh. Dan orang lain sedang berjaga-jaga, engkau tidak bisa berjaga-jaga. Dan kalau orang lain berjaga-jaga, engkau tidak bisa berjaga-jaga. Peristiwa ketika Kristus akan datang kali kedua. Seperti mungkin pernah saudara mendengarkan satu film luar biasa. Waktu dalam pertemuan, tiba-tiba yang lain terangkat, yang lain tidak terangkat. Tiba-tiba dalam kendaraan, sopirnya terangkat, para penumpang tidak terangkat. Ketika di atas pesawat, pilotnya terangkat, penumpangnya tidak terangkat, pesawat hilang kendali. Kekacauan hebat terjadi. Tapi ketika kita semua siap sedia, kita berjaga-jaga. Waktu peristiwa kedatangan Tuhan, kedapatan kita semua diangkat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.